Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BTV, senang sekali saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BTV dalam program obrolan kesehatan. Dan saat ini Sana BTV saya berada di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, dan tentunya seperti biasa di obrolan kesehatan ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber istimewa saya yang kali ini sudah bergabung bersama saya. Kita sapa terlebih dahulu Sana BTV. Hari ini ada Mas MP Brian Al Amin, MPSI, psikolog klinis ya di M Yunus. Halo Mas, Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini tentunya dengan tema kita ini dampak gadget bagi perkembangan anak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam masalah itu. Tapi Masnya sendiri di M Yunus sudah lama? Saya di M Yunus kebetulan masih baru ya. Saya di sini mulai dari Januari. Tahun 2023 ini sebagai tenaga psikolog klinis di sini. Ya, terhitung sudah berapa bulan lagi lah ya berjalan di sini. Nah baik, ini kita ngobrol-ngobrol juga nih Sada BTV tadi mungkin sudah disampaikan ya di awal bahwasanya memang tema kita hari ini adalah dampak gadget bagi pertumbuhan anak. Ya seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang ini tidak bisa dihindari lagi, pasti ada dampak positif dan negatifnya juga, termasuk juga untuk perkembangan anak ya. Seperti yang kita tahu nih sekarang, apalagi untuk mama-mama muda yang sering sekali nih memberikan handphone ya atau memberikan gadget ke anaknya. Nah sebenarnya ada dampak positif dan negatif pastinya. Nah, kalau dari sudut pandang psikolog sendiri seperti apa sih? Ya memang apalagi di zaman sekarang ya, kita hidup dengan serba instan ya. Dan di era sekarang itu dinamakan dengan generasi alpha. Nah, generasi alpha ini memang berdampingan atau mereka tumbuh dengan era gadget ya. Jadi dengan era sosial media dan media komunikasi yang sangat-sangat mudah diakses. Nah, memang banyak sekali dampaknya ya. Memang ada dampak positif dan dampak negatif. Tetapi yang lebih condong pada saat ini adalah dampak negatifnya. Kita kembali ke dampak positif ya. Memang dampak positifnya gadget ini mempermudah semua pekerjaan kita. Misalnya dari media berkomunikasi, kemudian bagaimana orang tua untuk mengajarkan anaknya pun bisa lewat gadget ya, nggak perlu keluar rumah sekarang. Tetapi hal itu juga bisa berdampak negatif bagi anaknya, karena di zaman sekarang ini trennya orang tua itu adalah electronical parenting. Ya, jadi mengasuh anak dengan elektronik. Padahal anak dengan usia yang masih kecil ya, khususnya balita, itu sangat memerlukan stimulus orang tuanya. Nah, mereka harus berinteraksi, kemudian mereka harus mendengarkan suara, mengenali ekspresi yang sebenarnya tidak didapatkan ketika anak bermain gadget. Sehingga menyebabkan pertumbuhan anak tersebut terhambat ya, dan banyak gangguan pada pertumbuhan anak. Nah mungkin ini banyak juga, mungkin saya pernah dengar juga nih Mas, bahwasanya ini anak-anak yang sering sekali diberikan gadget, ini juga pertumbuhannya tadi seperti itu ya terhambat. Nah ada yang bilang juga mungkin terlambat bicara seperti itu. Nah padahal tapi ada juga anak-anak yang justru karena sering dikasih gadget, ini justru perkembangannya juga jadi lebih baik. Nah ini seperti apa? Ya, memang ada juga anak yang diasuh dengan gadget itu berkembang lebih baik. Misalnya anak-anak yang dari usia dini ya dikasih gadget, kemudian di dalam gadget itu ada bahasa-bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya, sehingga anak sekarang misalnya lebih cepat untuk belajar bahasa. Tetapi di sisi lain ya, anak-anak yang tumbuh dengan gadget tersebut, mereka memiliki keterlambatan dalam hal emosional biasanya. Nah, sebelum emosional memang ada dampak fisiknya juga. Karena ketika anak bermain gadget, apalagi durasi yang lama, itu akan menyebabkan sinar radiasinya mengganggu matanya. Jadi ya ada, apalagi anak-anak sekarang ya, banyak anak-anak kecil sekarang yang sudah memakai kacamata tebal tuh. Padahal di zaman kita sebelum zaman gadget, itu sedikit sekali kasus anak-anak yang mengalami gangguan mata. Nah itu secara fisik. Kemudian secara motorik ya, apalagi motorik halusnya ya, anak-anak yang cenderung bermain gadget lebih dari 60 menit sehari, itu biasanya motorik halusnya sedikit terganggu. Misalnya kemampuan menulisnya yang kurang, kemudian kemampuan membacanya yang sedikit terlambat, dan juga anak-anak tersebut memiliki ciri khas yang menjadi cuek karena terlalu fokus dengan gadgetnya.
Jadi interaksi lingkungannya itu menjadi kurang bersahabat dengan yang lain. Jadi seperti itu. Kalau dari segi emosionalnya seperti apa? Kalau dari segi emosionalnya nih, kebetulan beberapa waktu lalu saya ada kasus nih. Jadi ketika anak tersebut dibawa oleh ibunya ya, ibunya bermaksud untuk memeriksakan IQ anaknya. Nah, ketika saya tanya siapa namanya gitu kan, anaknya bermain gadget tuh. Nah, ibunya langsung tarik tuh, adek jangan main gadget dulu. Kemudian ditarik handphonenya, anaknya malah tantrum, marah, malah memukul ibunya. Jadi semakin sering anak bermain gadget di usia dini, semakin besar kemungkinan gangguan emosionalnya, sehingga menyebabkan mereka tidak terkontrol emosionalnya dan nanti dampaknya ke perilaku. Oke, jadi ini terkait dengan emosionalnya juga sangat berpengaruh ya, seperti itu. Baik. Nah, tentunya ini juga menjadi garis besar nih sebenarnya untuk Sana BTV terkait dengan perkembangan anak yang sangat berpengaruh juga terhadap era sekarang inilah ya, dengan gadget sendiri. Mas, tapi kalau misalkan nih, saya juga pernah bilang kalau misalkan ini anak-anak yang diberikan gadget ini dengan rentan usia tertentu ya, mungkin di bawah 2 tahun seperti itu. Ini perkembangan syarafnya juga akan berpengaruh. Ya, bahkan ada penelitian neuroscience dari Jepang ya, yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia tahun yang bermain gadget lebih dari 60 menit sehari itu menyebabkan otak kelabunya ini semakin besar. Otak kelabu itu otak depan, dan itu mempengaruhi IQ-nya atau intelektualnya. Jadi semakin sering anak bermain gadget di bawah usia tahun atau diberikan gadget ya, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi otak yang nantinya dampaknya kepada intelektualnya. Jadi anak lebih sulit untuk belajar, dan juga rata-rata nanti dampaknya IQ-nya bisa rendah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan anak tantrum itu juga berpengaruh atau tidak dengan penggunaan gadget? Tapi mungkin nanti bisa dijawab nanti ya, kita rehat dulu sejenak. Untuk Sana BTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.